Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita ta'lim, mari kita baca surat Al-Fatihah. Khusus untuk mu'allif hadzal kitab, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadal Hadrami. أن الله يفتح عليه ولنا يفتح العارفين فكم في الدين وجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلامذنا من عبادك الصالحين والصالحات من عبادك الصابرين والصابرات من عبادك المخلصين والمخلصات بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sampai mana? Halaman 3 ya. Ada bidah dakhil al-ala. Dakhil al-khalai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi adabi dakhilil khala. Ya, adab masuk ke kamar mandi. Sebenarnya khala ini artinya WC ya, bukan kamar mandi. WC. Ya. Kalau kamar mandi itu hammam. Kalau dulu kan kamar mandi sama WC terpisah orang-orang dulu tuh. Ya, nah WC-nya ini namanya khala. Kalau kamar mandinya namanya hammam. Nah sekarang kan nggak begitu, gabung, ya udah kita manain kamar mandi aja. Fi adab dakhilil khala, adab masuk kamar mandi. Yuqaddimu dakhilul khala'i isarahu, ya, mendahulukan ya kaki kiri ya di saat masuk kamar mandi. Wa idza kharaja, dan ketika keluar jadi sunnahkan mendahulukan kaki kanan. Nah yang jadi masalah apa hikmahnya? Ya kok masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan? Ya kan ini hadis Rasulullah nih. Kalau hadis ini udah diteliti oleh banyak dokter, peneliti tentang hadis ini. Ternyata hikmahnya kita diperintahkan masuk kaki kiri itu, ya, dan sebelum masuk kamar mandi kita disunahkan baca apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu bacanya itu sebelum masuk, ya, sebelum masuk kamar mandi. Ya, setelah baca itu baru kita melangkah kaki kiri. Ya, ternyata hikmahnya kita diperintahkan melangkah kaki kiri. Ya, orang yang melakukan ini dia akan bagus paru-parunya. Paru-parunya bagus. Ya, insya Allah kita dijauhkan dari penyakit paru-paru. Kemudian kita keluar kaki kanan, ini buat jantung kita ternyata. Kita akan terhindar dari penyakit jantung. Ya, udah teliti sama orang-orang, ya, orang-orang pintar, peneliti-peneliti, ternyata maksud daripada hadis itu. Ya. Sampai seperti itu tuh Nabi, ya kan? Nggak sembarangan Rasulullah kaki kiri keluar kaki kanan. Ya ternyata ada unsur pengobatan juga. Wala yahmilu dzikrullah, ya, dan tidak boleh kita membawa zikrullah. Ya artinya membawa di sini yahmilu itu maknanya kita membaca. Ya kita membaca di dalam kamar mandi itu zikir, ya zikrullah. Atau kita menyebut nama Nabi, ya, wa nahwuhu, ya, dan juga selainnya seperti apa Al-Quran, ya, ya boleh. Ya, jadi bisa dimaknain itu membaca, ya, bisa dimaknain itu membawa. Yahmilu itu aslinya membawa, tapi lihat kan kalimatnya, masa membawa zikrullah, kan nggak mungkin, ya. Membawa membaca zikir, kita baca doa di dalam kamar mandi, ya. Nah ini tidak diperbolehkan. Kalau di kamar mandi itu boleh kita zikir,
Ya cuma di dalam hati. Kayak kita sunnah wudu. Wudu kan sunnah baca bismillah. Kalau kita wudu dalam kamar mandi boleh gak baca bismillah? Boleh, tapi dalam hati. Niat kita pun juga semua dalam hati. Wasma rasulih, ya, dan juga nama Rasulullah, ya, nama Nabi Muhammad. Nah kalau nama Nabi Muhammad sumpamanya kita pakai khotam cincin, ya di sininya mungkin ukirannya Muhammad, ya, atau di cincinnya adalah lafaz Allah, ya, ini kita disunahkan untuk dibuka, ya, atau kalung ada Allahnya, ada Muhammadnya, buka, ya, nggak boleh masuk dalam kamar mandi. Nah kalau kita lupa, saking kebeletnya kita, cincin kita batunya ada Allahnya, ada lafaz Muhammad, ya, ini dibalik. Kalau darurat ya kita lupa, tekep, ya, tekep. Ya kalau lupa, kalau kita mesti ingat jadi buka, cepotin. Wanahu wal Quran, begitu juga Quran, kita bawa Quran kecil lupa nih, ya, Quran kecil kita bawa, kita boker atau kencing, ya, boleh gedein aja, tekep. Kalau darurat, ya. Wa yughatiya ra'sahu, ya, dan juga menutup kepala. Yughatiya ra'sahu, ya, sunnah kita masuk kamar mandi tutup kepala. Jadi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, ya, sebelum melangkah kita tutup kepala kita pakai peci nggak apa-apa, pakai handuk, ya, kita melangkah. Nah ada ulama tasawuf mengatakan apa maknanya kita tutup nih kepala kita ketika masuk kamar mandi. Yang pertama, ya, karena jin itu, kamar mandi itu kan mahalul jin, ya, jinnya itu adanya di pintu kamar mandi. Jadi kalau kita tutup, ya, kepala kita, jin itu nggak bakal nempel sama kita. Jin itu nempelnya di kepala, di rambut. Kalau kita nggak tutup. Nah itu mana yang pertama. Yang kedua, kita diperintahkan untuk tutup, ya, kepala kita ketika kamar mandi. Kalau kencing, kalau apa, tutup kepala kita. Ini supaya kita nggak jadi orang pelupa. Sebab kan yang keluar najis. Ya kita liatin najisnya. Ya kita boker, kita lihat umpamanya, ya, itu kan yang bikin lupa, itu sering lihat sesuatu yang kotor, ya, hafalan kita jadi lemah, cepat lupa. Nah itu sebabnya kita sering lihat sesuatu yang keluar dari kita yang najis, ya, makanya itu ulama tutup kepala kita, ya, salah satunya supaya nggak jadi pelupa. Wa yab'ud wa yastatir, wa yab'ud, dan kita disunahkan untuk menjauh. Menjauh ini maksudnya gimana? Nah kita lihat kalau model kamar mandinya kayak gini nih ada 5. Inti berak di kamar mandi yang satu. Ada satu orang lagi mau berak lagi, jangan di kamar yang kedua. Sunnahnya di kamar 3 atau paling ujung. Kalau modelnya kamar mandi, ya. Sebab kenapa? Kalau inti satu lagi berak, ini juga. Oh, kan kedengeran kentut kita, ya, bau kita, ya, makanya disunahkan ke Rasulullah isilah yang kamar 3 atau kamar, iya, jangan dempetan, itu kalau posisinya di kamar mandi. Wayaput juga maknanya, ya, dulu terjadi zaman Rasulullah, di saat Rasulullah habis perang capek, ada sahabat yang ingin buang air, ya, Rasulullah merintahkan wayaput, menjauh. Oh, sahabat itu menjauh, ya, wayastatiru, ya, dan membuat penghalang. Nah kalau zaman Rasulullah, sahabat kalau buang air di padang pasir tuh, kalau perang, beliau gali dulu lubang. Sekiranya dia jongkok, auratnya nggak kelihatan. Ya, wayastatiru maknanya itu. Wayastatiru, wayabut, wayastatiru. Ya, nah itu. Nah sekarang gimana kalau kamar mandi kita ngadep kiblat, ya, atau membelakangi kiblat? Apakah boleh WC kita ngadep kiblat, kamar mandi kita ngadep kiblat? Ya kalau di dalam rumah mau kamar mandi kita ngadep kiblat kayak ngebelakangin kiblat nggak apa-apa. Kenapa? Karena ada satir, statir, terhalang dengan tembok. Yang nggak boleh kencing atau berak ngadep kiblat itu kalau kita berak di tanah lapang.
di kebun, di berak, ya. Nah, nggak boleh ngadep kiblat, nggak boleh membelakangi kiblat karena nggak ada hijab. Kalau ada hijab nggak apa-apa. Nah, kalau kamar mandi di rumah kita nggak jadi masalah, ada tembok masalahnya. Ya, ada tembok. Ya, ini berlakunya itu kalau kita buang air besar di tanah-tanah lapang. Ya, kita disunahkan untuk yabut wa yastatir. Wala yabulu fi ma'in rakidin. Ya, dan juga tidak diperbolehkan, ya kita dilarang ya kencing fi ma'in rakidin. Ya, kencing di air yang tenang. Ya, di air yang tenang. Sebab air yang tenang itu mahalul jin. Air yang nggak jalan, ya air nggak jalan, itu kencing di situ. Ya, itu nggak diperbolehkan oleh Nabi. Ya, sebab alasannya itu mahalul jin. Waqalil jarid, dan juga di air yang ya yang berjalan tapi sedikit airnya kayak got. Got kan airnya dikit tapi berjalan. Itu nggak boleh kita kencing di got. Nggak boleh. Ya, kencing di got nggak boleh. Ya, wahujrin, ya kita kencing di lobang. Lobangnya ada dua. Ada lobang yang ke bawah, ada lobang yang manjang ke samping. Dulu di zaman Rasulullah ada, ya ada orang tua ngaji taklim, wah setiap hari sama Rasulullah dah. Ada cucunya punya cucunya jadwalnya ngaji ini sahabat dengan Rasulullah, cucunya nangis-nangis minta ajak jalan-jalan. Akhirnya diajaklah sama kakeknya. Ketika di tengah perjalanan kakeknya kebelet kencing. Dia kencing lah kakeknya di lubang. Habis kencing barangnya hilang. Nangis-nangis kan. Akhirnya cucunya kata kakeknya, "Jo, bilang sama Rasulullah, dipanggil Rasulullah," kata dia. Cucunya nyusulnya Rasulullah. Kakekku itu ngalamin seperti ini gitu, punya hilang. Ya Rasulullah samperin. Ternyata dia tanya, "Kamu kencing di mana?" "Di lubang ini ya Rasulullah." Nah, ketika itu Rasulullah, "Kamu nggak boleh kencing di lubang. Sebab di lubang itu banyak makhluknya Allah. Ya, bau binatang, semut, apa dan sebagainya. Dan juga di dalamnya pun ada jin. Ya, ketika kamu kencing, jin ini kencingin." Dia ngamuk jinnya. Ya, dicolong tuh barang hilang. Jadi diambil lagi mana Nabi, dibalikin. Nggak boleh kita kencing di lubang, baik yang memanjang atau yang dalam. Wa mahabbir rih. Wa mahabbir rih itu tempat keluarnya angin. Ya, tempat keluarnya angin. Ya, kita kencing umpamanya kayak orang dulu kan kita kencing di kereta. Gitu kereta tuh buat kencing. Sehingga kencing itu ketiup angin gitu loh. Jadi kita nggak boleh ya kita kencing atau kita buang air umpamanya ya di mana yang itu air bisa ketiup dengan angin. Sama kita ngeludah di motor, dari mobil, dari jendela, tuh ya kan buang sesuatu kaca mobil berjalan, nggak boleh. Ya, ngerinya ketiup angin kena orang lain. Ya, ini nggak diperbolehkan. Afwan, ya, salam, ya, ya, mm -mm. Mm -mm. Wah, barangan remeh Hilmi dong. Iya, Hilmi haul tanggal 19 itu. Malam minggu, ya kan? Oh, acaranya subuh nih. Untuk dia nggak bisa haulnya Hilmi, bapaknya. Iya, iya. Kalau malam Sabtunya tuh bisa tuh. Iya, iya. Kalau malam minggunya Hilmi nggak enak. Hilmi udah ngundang udah lama juga dia. Iya.
Iya barengan. Ya, malam minggunya ada acara, malam Seninnya ada acara juga. Sabtu yang kosong malam Sabtu. Iya malam Sabtu doang itu yang kosong. Inter bukin lagi dah. Iya, iya, iya. Ya, Afwan ya. Iya, 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 iya. Salam. Wa mahabberih, ya mahabberih. Wazidil maksud di tempat-tempat yang teduh. Halte, ini kencing di halte, tempat orang nungguin orang, tempat orang nunggu kendaraan. Ya, nggak boleh. Ya itu dilaknat kita tuh sama Allah tuh. Ya, kita kencing di air tenang, ya, kencing di lubang. Mahabberih, wazidil maksud. Ya, tempat-tempat yang teduh. Tempat orang nungguin mobil, nungguin bis, nunggu orang. Nah, itu nggak boleh tuh dikencingin. Kecuali tempat maksiat ya. Ini satu pos ini nih sering main judi, cuma mabuk di situ. Yang dikencingin diberakin nggak apa-apa. Iya, itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau tempat-tempat orang nunggu mobil, nunggu kendaraan itu nggak boleh. Wasakbin, ya sakbin itu sama lubang, tapi yang ke dalam ya. Kalau hujrin yang manjang, kalau sakbin lubang yang ke dalam. Watahta sajaratin, ya musmiratin, dan kita kencing di bawah pohon yang pohon itu biasa berbuah. Ya kan, rambutan lagi berbuah nih, jambu, itu kencingin bawahnya. Ngerinya apa? Itu jambu jatuh, rambutan jatuh, pas kena air kencingin teh. Ada orang lewat kepengen makan rambutan tuh jambu jatuh. Nah takut bekas kena kencing, kita nggak boleh. Dilaknat kita sama Allah tuh. Ya termasuk perkara yang dilaknat sama Allah. Kita kencing di pohon yang berbuah ya. Tapi kalau pohonnya nggak berbuah boleh. Ya tapi yang nggak boleh itu yang berbuah, yang biasa berbuah. Wala yatakallam. Ya dan juga nggak boleh berbicara kita dalam kamar mandi. Ya berbicara dalam kamar mandi ini juga nggak boleh. Termasuk dilaknat sama Allah. Ya kecuali darurat. Umpamanya ibu kita panggil. Ya, nah kita dalam kamar mandi. Nah, karena kita takut ibu kita sakit hati, kita nggak nyaut boleh, baik. Gitu. Ya nyaut nggak apa-apa. Ya kalau seperti itu sama ada orang buta jalan. Kita lagi berak di empang, ya kan? Kalau kita nggak bilangin dijempur tuh, ya kita teriak, ya nggak apa-apa. Ya darat-darat seperti itu boleh. Wah tak kalam, ini enggak di kamar mandi ngobrol, nyanyi. Ya. Ada orang tuh yang mandi sambil nyanyi. Iya, jangan. Nggak boleh. Wa yastabri'u minal baul. Ya wa yastabri istibra. Ya habis kencing tuh. Ya kita habis kencing, udah terakhir keluar tuh. Nah, kita disunahkan untuk istibra. Gitu kan. Kalau memang nggak keluar juga, dam. Iya. Dam itu istibra. Kalau nggak keluar juga, nah caranya diurut kata Nabi. Kalau yang laki dari pangkal sini nih ke depan kita urut punya gitu tuh. Kalau di istibra dam nggak keluar, gini urut. Kalau perempuan perutnya ditekan dari atas ke bawah. Istibra'nya tuh. Biar tuntas. Wa yastabri'u minal baul. Sebab ini kan kencing ini yang paling dahsyat tuh siksa azab kuburnya. Ya, itu sebab ya, kencingnya nggak rapi tadi. Dia nggak istibra, dia nggak ini, sehingga ada bagian anggota tubuhnya terkena kencing. Ya, dia nggak pernah basuh tuh, nggak kebasuh media. Itu menyebabkan azab kubur tuh. Wa yaqulu idza dakhala, ya, dan kita mengucapkan jikalau masuk kamar mandi, bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya kita mohon dengan menyebut nama Allah, ya kita minta agar kita dijauhkan daripada gangguan ya dari jin perempuan maupun laki-laki. Ya, laki maupun perempuan. Wa idza kharaja, dan di saat kita keluar, ghufranaka, ya kita ucapkan, ya kita minta ampun kepada Allah. Alhamdulillahilladzi
adhaba anni minal adza wa afani. Ya. Nah, kita baca alhamdulillah ya agar kita dijauhkan daripada segala penyakit ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hal-hal yang kecil seperti ini nih. Kalau kata Habib Hasan Satri, itu kalau dijalankan justru derajat kita cepat naik. Orang bisa jadi wali, derajat cepat naik. Ini ngamalin yang gini-gini nih, yang kita anggap sepele. Ya, justru ya ini aneh ngalamin sendiri nih. Aneh praktekin dari dulu aneh praktekin masuk kamar mandi kiri, keluar ke kanan. Waktu itu sakit jantung aneh pembengkakan waktu itu. Paru-paru aneh periksa man. Pak Haji ngerokok gak? Ngerokok dari kapan? SD. Sehari berapa? 3 bungkus. Bilang, masa Pak Haji? Iya, saya ngerokok dok. Ini bilang, tapi cakep paru-parunya Pak Haji. Lihat tuh gak ada apa-apanya. Iya man. Iya. Di ronsen ya? Di ronsenan. Gitu. Kalau jantung ini pembengkakan. Ya bukan jantung osoror apa itu ya. Bukan membengkakan. Nggak boleh minum banyak-banyak. Yang mau tanyain dulu gak? Ustaz, kalau misalnya kita kebelet kencing lagi di jalan gimana Ustaz? Misalnya kita nggak ada tempat nih gimana? Kan kita kadang-kadang kalau lagi di jalan, terusnya kita nggak, terus kita ngencing di pohon atau di pinggiran rumah orang atau di ini kan biasanya kan orang seperti itu. Nah ini nggak boleh tetap. Apa kita kencing di tembok orang, di belakang tembok orang, nggak boleh. Orang kan memang disolokan nih pada kencing karena ya bukan. Itu kan dikarenakan kebelet enggak, makanya kita gimana ya, hatta darurat ya kata Rasulullah ya cari tempat-tempat yang bisa kita mampir, entah itu masjid, entah itu pom bensin itu, atau numpang rumah orang sekalipun kita bayar katanya ya, numpang kamar mandi pasti dikasih sama orang. Kita kebelet kayak gimana Pokoknya bukan di tempat-tempat yang nah disebutin tuh nggak boleh tuh ya, itu dilaknat kita sama Allah ntar. Mana halamannya di sini Pak Mulan ini. nggak urut sih. Dia masalah kamus nih kan kita. oh, sesuai permasalahan kan ada Ada masalahnya ya di sini dia. Nggak ada deh, nggak ada masalahnya. Nggak punya masalah, dia nggak punya masalah. Jadi nggak apa-apa sebenarnya kalau kamar mandi, sebabnya kan sebagian orang katanya kita nggak boleh menghadap kiblat atau membalikkan kiblat tuh kayak WC kan. Sebabnya ya kita katanya menghormati. Kalau kita ibaratnya seberak, masa kita mau buang air besar menghadap kiblat sih gitu. Karena kita lagi giniin kotoran kan gitu. Iya. Ya itu sebenarnya kalau ada
penghalang itu nggak apa-apa Ustaz. Nggak apa-apa. Itu kalau dibilang nggak boleh lu WC lu ngadep kiblat atau ngelabang kiblat, ya itu berlaku tadi di tanah lapang. Kalau kita lagi belok teman, lagi belok di kebun orang, orang harus tahu lu kencing ngadep kiblat tuh, kita belokin aja titik dikit. Yang disuruh begitu ulama. Iya, iya. Nah tanah lapang itu yang nggak boleh, tanah lapang. Dan juga nggak boleh kita ketika berak ngeliat atas, nggak boleh itu. Dan juga jangan biasain kalau lagi berak ngeludah. Oh gitu ya. Orang kalau sering lagi berak ngeludah, cepet gusinya berdarah, sering sakit gigi. Lima gusinya berdarah, sering gusinya bengkak. Enggak, itu karena Itu salah satu sebab kita lagi berak sering ludah. Ya, itu jangan tuh adab tuh. biasanya kebanyakan orang, ya kebanyakan sih, ya nggak tahu makanya. Biasanya itu, emang kali mungkin lebih bagus sih kali Sat ya. Nah, Kalau kita misalnya biasanya kita ngadepin selain iya kiblat, boleh lebih bagus. Lebih bagus sih ya. Lebih bagus nggak apa-apa. Jadi kalau kita ada di kiblat, gue tahu gue sini aja dah. Biar nggak apa-apa. Biar begini. Iya. Jadi padahal sebenarnya Padahal nggak masalah. Nah, itu deh. Iya. Sebab rumah itu berlaku itu kalau kita berak di kebun atau tanah lapang. Itu terjadi zaman Rasulullah tuh karena padang pasir kan. Rasulullah mengajarkan sahabat jangan menghadap kiblat. Ya, wa yab'ud wa yastatiru. Kalau sunahnya buang air ini jongkok ya. Kalau misalkan di tempat-tempat berdiri itu Nah, itu dia. Makanya nih sering ngajar tuh kalau aneh ngeliat masjid tuh WC-nya model diri ini bilang ya aneh pernah protes ya protes termasuk di Taguban. Iya aneh bilang kita itu sunnah kalau kencing itu jongkok. Sekarang masjid-masjid kita lihat bukan mempraktekkan sunnahnya Rasulullah, justru meniru orang-orang Yahudi wan Nasara. Masjid jangan samain hotel. Dia bilang masjid itu tempat kita belajar sunnah Rasulullah. Ya, justru masjid harus mencontohkan ya bagaimana bikin tempat yang sekiranya orang tuh nyaman bisa mempraktekkan sunnah-sunnah Rasulullah. Sekarang kalau aneh pakai gamis, aneh kencing udara kan ribetan. Hah? Iya. Jangan kehidupan dia al-mafirah bedeng dihancurin sama Nusni. Iya, bongkar. Domelin murusnya. Siapa yang ngajarin lu beginian begini katanya? Niru orang Yahudi wan Nasara kata dia. Umat Islam enggak ada begini kencing nih. Aduh bongkar. Bongkar kan. Itu yang benar begitu. Kalau dilihat dari kesehatan juga kalau kencing diri itu nggak sehat sebetulnya. Kejepit dia jalurnya itu. Itu ya sunnah jongkok. Ya berak pun juga ada caranya duduk kita. Nongkrong kita. Gini katanya ya. Kalau dibilang dia biar apa? Biar turunnya. Ya jadi duduknya tuh kalau nggak jongkoknya nggak begini kita jongkok nih, nggak jongkok biasa gini. Iya biasanya begitu. Pokoknya kan. Ya, nah tapi itu gini. Agak jingkring. Gitu ya. Gini, jongkok berak ya. Gitu ya. Kumpul di kaki. Iya. Itu salah satunya kata Rasulullah mencegah dari penyakit ambeien. Itu salah satu ya. Jadi gitu nggak boleh, nggak ada itu nggak, udah keluarnya. Kalau makan pun Rasulullah contohin begini, sunnahnya, duduknya. Iya. Makan. Dilipat. Iya. Begini Sat. Ya kiri di atas terbalik, ya. Kiri yang begini kakinya nggak bisa. Kiri yang begini. Kita makan. Enggak, kiri yang ini, kiri yang gini. Ini. Iya, ada juga ulama mengatakan kanan, tergantung dibisanya gitu loh. Sebab dengan makan begini, kita makan nggak bakal terlalu banyak, cepat kenyang. Ya, karena Ketekan, iya, ketekan. Gitu sunnahnya. Itu. Jadi makan kita nggak banyak ya? Iya, itu untuk mencegah itu. Nggak terlalu banyak makan.
tidur aja kalau Rasulullah kan sunnah miring kanan, tapi ulama tasawuf enggak, miring kiri. Kembali semua. Iya. Ya, kenapa ulama tasawuf, orang-orang tasawuf miringnya kiri? Supaya nggak bisa tidur. Iya, supaya nggak bisa nyenyak tidurnya. Soalnya kalau tidur kan semua di sini semua kan sakit ketekan jantung gitu. Jadi tidur tuh nggak bakal nyenyak man. Itu yang dicari ulama-ulama tasawuf. Jadi bangun malam. Kalau kanan bahasanya masih nyenyak ya. Iya, kalau kanan nyenyak sehat kata Rasulullah. Kita tidur miring kanan tuh sehat. Tapi ulama tasawuf. Kadang-kadang pegel juga kalau ke kanan terus. Iya. Itu juga katanya kalau cebok itu katanya kan, ya maaf, di dubur gitu katanya itu juga artinya salah satunya artinya lendir itu emang harus benar-benar bersih atau gimana sih? Iya. Di sebagian di Korek. apa gimana? Iya. Jadi kalau ada yang dapat dari ada murid ada yang pernah ngaji Habib Irfan, kalau cebok tuh saat tangan kita harus masuk tuh saat. Jadi Tuhan diajarin itu, terus kita korek, gitu ya. Nggak cukup gitu aja, tapi harus masukin tangan itu. Dia bilang nggak gitu-gitu banget. Ya, ntar kalau seandainya bulan Ramadan itu melakukan begitu, batal puasa ini. Gitu. Ya, cukup kan khalaqaduburi. Ya, sampai bolongan bunderannya aja cukup. Nggak perlu kita masukin dengan kita. Kobel-kobel kotorannya. Enggak, cukup khalaqaduburi batasannya. Itu. Nah, ini kalau dia kobel-kobel sampai masukin keluarin dalamnya. Ya kalau Ramadan gimana? Batal puasanya dia. Jadi cuma sebatas. Iya, sampai pas pinggiran pas itunya bundarannya itu cukup sampai itu. Ya kita baca ini kitab ini nih. Bawa kitab hadat gak? Oh iya. Ya weh. Nah, Enggak ada. Sama ya. ada. Nggak coba tarik aja. Baca ini semalam baca kitab tentang zuhud bagus tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa alaika bizuhud. Wa alaika dan mestinya kamu bizuhud. Nah, jadi tingkatannya kata hadat nih, orang kalau ingin mendekatkan diri kepada Allah, kita diperintahkan untuk sebenarnya dari ini juz 2 nih, juz 1 lebih awal lagi. Ini udah menjelang akhir. Kalau kita udah berdekat sama Allah itu. Wa alaika bizuhud. Hendaknya kamu kata hadat yaitu dengan zuhud fit dunya, ya, daripada harta dunia. Fa innahu basirus sa'adah wa mudhirul inayah. Ya karena sesungguhnya zuhud, ya karena sesungguhnya zuhud itu bisa memberikan kegembiraan dan kebahagiaan. Wa mudhirul inayah, ya wa mudhirul inayah, dan juga melahirkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wa anwanul wilayah, dan tanda orang itu akan mencapai derajat kewalian. Zuhud. Ya. Wa kama anna hubbad dunya ra'sa kull khati'ah. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mencintai dunia itu ra'su kulli khati'ah, sumber daripada malapetaka. Wa kadzalika yakunu ya bughduha ra'su kulli ta'ah wa hasanah. Begitu juga ya kita benci kepada dunia itu adalah sumber setiap bentuk ketaatan dan kebaikan. Ya. Nah, wa yakfi muzhidan anna Allah Ta'ala sammaha fi iddati mawadi'ah min kitabih. Ya, dan cukup ya orang zuhud, ya sungguhnya Allah banyak menyebutkan di dalam Al-Quran dengan sebutan mata'ul gurur. Ya sering di Quran tuh mata'ul gurur. Ya. Wa qala Syekh Abu Talib Al-Makki, telah berkata Abu Talib Al-Makki, beliau mengatakan, ya mentafsirkan mata'ul gurur itu apa? Ismun li jifatil mayyit. Ya, nama dari bangkai yang busuk. Jadi dunia itu diumpamakan seperti itu, bangkai. Wa qad hasarallahu ta'ala ya ta'ala ad-dunya fil lahwi wal 'ab. Dan sesungguhnya telah menyebutkan Allah Subhanahu wa taala bahwa dunia itu bagaikan ya sendau gurau.
wal'ab, hanya permainan aja. Ya, allazaini la yaltafit, ya tidak akan melirik daripada keduanya. Siapa? Orang yang akalnya sehat. Jadi orang kalau akalnya sehat dia nggak bakal ya hubud dunia, cinta sama dunia, ya sampai dia meninggalkan sholat dan lain sebagainya. Kalau dia tahu tuh orang yang akalnya sehat. Wala ya'ruju 'alaiha, dan tidak beranjak kepada keduanya illa, kecuali orang ghabi jahil, orang yang tolol dan bodoh, kata Ibnu Haddad, yang memilih dunia. Faqala ta'ala wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan belaka. Ya, jadi orang-orang zuhud itu bukan orang-orang susah. Ya, justru mereka orang-orang kaya, dengan kekayaan yang dimiliki dia merasa terganggu ibadahnya kepada Allah. Ya, kayak di zaman Nabi kita Muhammad SAW ada seorang sahabat yang tanahnya punya kebun kurma hektaran. Ya, orangnya ibadahnya rajin, taat ibadah kepada Allah. Cuma setiap dia melakukan ketaatan dia merasa terganggu dengan hartanya yang banyak. Dia khawatir kebun kurmanya diambilin orang, ada rasa-rasa begitu. Ya, khawatiran terlalu banyak. Sehingga datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa wah sahabatku, aku punya harta banyak dan punya kebun banyak ya Rasulullah. Dan kebunku yang banyak ini aku merasa terganggu ketika ibadah kepada Allah. Aku nggak bisa khusyuk ibadah kepada Allah. Aku pengen sedekahkan kepada fuqara wal masakin, kata. Ya, nah, kata Nabi, silakan, cuma jangan semua, kata Nabi. Ya, jangan semua, ambil bagian kamu, katanya. Sekiranya kamu ya buat makan kebutuhan sehari cukup, katanya. Yang lain kau infakkan, terserah, nggak apa-apa, kata Nabi. Ya, lebih baik ya. Nah, kalau orang yang zuhud, yang tingkatan tinggi kan seperti itu. Semua hartanya diberikan kepada orang. Tapi kata Ibnu Haddad apa? Ya, justru ya orang yang zuhudnya model begitu salah. Justru orang zuhud yang tingkatannya tinggi itu dia ngambil dunia seperlunya aja. Itu lebih mulia di sisi Allah dibanding dia infakkan seluruh hartanya dia. Ya, kata Habib Hasan apa? Ya, ij'alid dunya kal hammam. Jadikan dunia itu seperti kamar mandi, seperti WC. Kita kan berak nggak setiap hari 5 menit sekali berak, masuk berak masuk. Ya paling pagi ya, Mek, sore. Ambil dunia itu seperti itu. Ya ambil secukupnya. Kalau udah cukup ya udah. Ya sisanya buat ibadah kepada Allah. Ya. Nah, serendah-serendahnya zuhud itu seperti apa? Nah, dikatakan di sini. Wa'lam anna zuhda fid dunya li ahlihi na'imun ajilun wa la yastati'u illa man syarahallahu sadrahu bi israqin anwaril ma'rifati wal yaqin. Dan ketahuilah sesungguhnya zuhud ya, sesungguhnya zuhud fid dunya, zuhud pada kemewahan dunia, bagi ahli zuhud itu na'imun ajilun, ya itu hanya ya merupakan kenikmatan dunia saja. Ya, kenikmatan dunia saja, sifatnya sementara. Wala yastati'u, dan kita nggak bisa mencapai derajat zuhud ya illa man syarahallahu sadrahu bi israqi ma'anwaril ma'rifah wal yaqin, kecuali orang yang telah Allah lapangkan dadanya dia dengan cahaya ma'rifat ya dan keyakinan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang kalau udah zuhud tuh hatinya lapang. Hatinya lapang, orang itu ya sering nolong orang, baik. Makanya kata Habib Salim itu, yang namanya orang jadi wali itu nggak pernah nyusahin orang. Orang kan nggak, dia terkenal wali susah bukan temuin. Sampai 2 hari nginep mau ketemu doang susah. Ya, nah, bedain antara wali dengan ahli ibadah. Ya. Kalau Habib itu ahli ibadah, mereka sibuk dengan Allah, sibuk dengan ibadah. Ya, kalau wali itu nggak begitu, udah dikatakan lebih tinggi lagi, udah nggak sibuk dengan Allah, udah. Ya, justru dia sibuknya dengan melayani kebutuhan orang, masyarakat, nggak bikin sulit, nggak bikin ini. Makanya ketika Habib Salim ke Mbah Dimyati Banten, bayangin Habib Salim nunggu berjam-jam. Iya, pengen tahu Habib Salim, Mbah Dimyati diajak sama orang Banten, Beb, ada wali, Beb.
Badimiati namanya. Misalnya mau ketemuan dari maghrib ditemuin jam setengah 12 malam bang, coba bang. Keluar Badimiati. Nggak lama misalnya pulang. Tadi misalnya apa? Dia bukan wali, ahli ibadah. Wali gak ada yang begitu kata Salim. Begitu. Ini penasaran. Seperti kayak Syekh Bustami ini di sini di kitab sini. Syekh Bustami itu ada orang kampung situ ngabarin Syekh Bustami di kampung sebelah ada wali. Kabarin itu Syekh Bustami. Rumahnya di masjid depannya. Ya Syekh Bustami tungguin dalam masjid. Pas yang dibilang wali ini keluar, deng ludah kena tembok masjid. Kata Syekh Bustami, dia bukan wali. Adabnya gak ada. Gitu doang tuh. Ya. Makanya luar biasa orang kalau udah ya zuhud, ya udah termasuk. Jadi kalau bilang ulama sekarang banyak kan malah mewah-mewah. Iya, nah kita jangan seuzon juga sama ulama yang mewah, rumahnya megah-megah. Ya sebab gini ya, orang yang zuhud, orang udah deket tuh, magomnya udah hampir ke wali nih. Orang kalau sudah cinta kepada Allah, udah deket sama Allah, kayak udah zuhud seperti ini, dia tuh nggak cinta sama harta dunia udah, tapi dunia yang cinta sama dia. Kayak Habib Muhammad Ali Habsyi kan gitu. Ya dibilang ana ma uhibbud dunya walakin dunya tuhibbuni. Aku enggak cinta kepada dunia tapi dunia yang cinta kepada aku. Ya. Buktinya apa? Nah, ketika ada ulama besar datang ke majelisnya beliau kan megah majelis Habib Ali. Ya, ulama perhatiin katanya Habib Ali wali gini. Ya, hidupnya mewah katanya. Ya, itu dalam hati tuh ngomongnya, man. Ya setelah itu selesai tamu pada pulang dia masuk karena tamu kan beliau siapin makan Habib Ali makannya enak-enak semuanya. Kata Habib Ali sebelum makan, ya Fulan apa yang kau katakan tadi di hati kamu ketika taklim katanya. Anda nggak ngomong apa-apaan Beb. Aku tahu kata Habib Ali. Apa yang kamu bicarakan? Enggak, Anda bingung. Engkau kan masyhur wali zuhud. Kok hidupnya mewah katanya. Mana ada wali yang mewah. Hati saya ngomong begitu tadi Bib. Kata Habib Ali, ya ma uhibud dunya walakin dunya tuhibbuni. Aku enggak cinta kepada dunia, tapi dunia yang cinta kepadaku. Itu kata Habib Ali. Kalau enggak percaya tungguin 10 menit. Orang kerajaan datang bawa korma kan. Bawa harga mahal. Enggak ada yang pernah makan tuh korma kecuali orang kerajaan. Ya silakan terus itu kata Habib Ali. Nah, tamu yang nganterin korma pulang. Kata Habib Ali, entah tuh korma inti bawa pulang. Terserah inti mau jual kayak buat ide makan, terserah kata Habib Ali. Ya dibawa pulang, dijual. Temennya ulama tadi. Jual, laku 6 juta tuh korma. Terus. Nah akhirnya siapa? Yang beli siapa? Yang beli Syekh Baroja, pengarang kitab. Muridnya Habib Ali. Nah dia berani bayarin karena mau ngasih hadiah buat gurunya. Balik lagi ke Habib Ali, Beb. No, dapat korma bagus Beb katanya. Ya, Habib Ali ketawa aja terus itu. Nggak lama nih yang jual datang lagi ke Habib Ali kan. Beb, alhamdulillah kormanya udah laku Beb. Iya. Nah ini dia Beb yang beli orangnya nih. Kata Habib Ali, apa ya aku bilang katanya. Gua nggak cinta sama dunia, dunia yang cinta sama gua katanya. Itu gua kasih lu balik lagi katanya. Nah orang kayak gitu kayak Habib Ali tebet kan tahu Habib Ali segap payahnya bukan main kan ya kan duit dari mana Habib Ali kan ngajar aja tapi kan dunia kalau kata Abu Hanifah sama engkau jangan perhatikan engkau jangan seuzon dengan ulama-ulama yang besar badannya katanya belum tentu ulama besar badannya makannya banyak dia kenapa itu ulama bisa subur bisa gemuk-gemuk Allah yang kasih makan karena Allah cinta sama dia. Kayak Siti Maryam. Tiap hari di gua masjid. Gak ada yang bawain makan. Tiap hari ada buah, ada makanan. Siapa yang bawain? Allah yang kasih makan. Kata Huna gitu. Jangan suudzon dengan ulama yang besar, yang gemuk-gemuk katanya. Ya benar-benar sih. Karena kalau ngeliat Habib Salim. Habib pernah Habib Salim makan seperti tuh. Gak pernah. Paling buah berapa biji kentang. Bodohnya gede kan Habib Salim. Ternyata itu
Kalau Allah udah cinta sama seseorang, orang itu akan menjadi subur. Jadi pengertian zuhud yang seininya itu kan dia kan nggak ininya sama dunia. Apa kehidupannya dia dalam artian ini? Zuhud itu ya dia meninggalkan dunia. Meninggalkan secara apa nih? Ya makanya di sini ada derajatnya. Ya, nah di sini ada derajatnya. Ya, nah wala yastati illa man sarahallahu sadrahu bi asrafil anwaril ma'rifah. Qala innan nura, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innan nura, sesungguhnya kalau cahaya idza dakhala qalbi, sudah masuk dalam hati kita, insarahalahu, ya maka jadi legaklah hati kita, lapang. Wa anfasaha, ya, dan juga menjadi tenang hati kita. Fahalidzalika min alamah, apakah ini apakah ada tanda-tandanya ya Rasulullah? Qala na'am. Ya, orang kalau yang sudah dilapangkan hatinya kata Rasulullah, tandanya at-tajafi an daril ghurur wal inabatu ila daril khulud. Ya, yaitu orang itu akan menjauhkan dirinya dari tipu daya dunia. Ya, dan dia kembali ya kepada ya tempat yang persiapan tempat menuju akhirat. Ya, jadi lebih menyibukkan dirinya untuk akhirat ditimbang dunia. Ya. Kemudian ada derajatnya. Wa qala alaihi salatu wassalam az-zahadatu fid dunya yurihul qalba. Ya, kata Nabi, ya zuhud ya pada kesenangan dunia, ya kita meninggalkan kesenangan dunia, yurihul qalba wal badan. Ya bisa menyenangkan hati dan menyehatkan badan. Warrughbah fid dunya, dan cinta pada kesenangan dunia, tuksirul ham wal hazan, ya dapat memperbanyak kesusahan dan keprihatinan. Kita jangan lihat dohirnya orang hidupnya enak, mewah, belum tentu kreditannya banyak tuh. Kreditannya banyak kan, ya belum tentu. Ya makanya di sini dikatakan ya memperbanyak kesusahan dan keprihatinan. Qala alaihi salatu wassalam, idhad fid dunya yuhibbukallah, zuhudlah kamu ya pada kesenangan dunia, ya maka Allah akan mencintai kamu. Nah, tingkatan zuhud nih. Wadna darajatu zuhdi. Nah, serendah-rendahnya derajat zuhud itu alla yaqa'a bisababid dunya. Ya, tidak jatuh dengan sebab dunia itu fi rukubil maksiyah. Kita bukan nggak boleh hidup kaya, harta kita banyak. Rasulullah anjurin. Rasulullah lebih bangga, lebih senang umatnya hartanya banyak. Ya ditimbang susah. Makanya Rasulullah nggak bisa tidur setiap malam netes air matanya. Kenapa? Mikirin umatnya yang kelaparan. Makanya Rasulullah tuh bangga ya dengan orang yang hartanya banyak. Ya tapi ya harta yang banyak tersebut dijadikan mazra'atul akhirah. Ya modal untuk kembali kepada Allah. Artinya dia orang dengan harta yang banyak dibantuin orang susah, mesti makan, ya begitu kata Nabi. Ya bukan digunakan untuk fi rukubil maksiat. Oh di maksiat dia tinggi dia sholat kagak, zuhur, asar, maghrib enggak. Nah wala fi tarkit taat, dan meninggalkan ketaatan. Itu yang nggak boleh. Orang yang hartanya banyak, kaya hidupnya, tapi dia digunakan untuk maksiat, ditinggalin perintah Allah. Nah itu serendah-rendahnya orang zuhud teman sekarang nih. Ya zaman sekarang ya itu. Hidupnya kaya, tapi dia taat ibadah kepada Allah, ta'limnya rajin, serendah-rendahnya zuhud dia. Ya, yang nggak boleh tuh kaya, harta banyak, nggak pernah sholat, nggak pernah ke majelis. Nah, dia tapi digunakan untuk maksiat. Nah, wa'ala darajatihi, dan paling tinggi derajatnya, derajat zuhud, alla takhudha syai'an. Ya, derajat zuhud ialah ya, kamu tidak mau mengambil sedikit pun daripada dunia. Oh, ditinggalin dunianya semuanya. Hatta ta'lam, sehingga kamu tahu anna akhadhahu ahabbahullahu ilallahi min tarkihi. Sesungguhnya kita mengambil sedikit bagian dari harta kita, habbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah ya dibanding kita meninggalkan semuanya. Wa baina hataini ad-darajataini darajatun katsirah. Ya, wa zahid as-sadiq
Ya, nah orang yang zuhud benar-benar zuhud yang benar-benar itu punya tanda. Annahu la yafrahu bil maujud. Ya, tandanya orang yang zuhud benar-benar ya, la yafrahu bil maujud. Ya, orang zuhud itu tidak gembira dengan barang, dengan hartanya yang banyak. Dia punya mobil, dia punya rumah mewah, enggak gembira, biasa aja dia, enggak sombong. Wala yahzan alal mafqud. Ya, dan tidak prihatin atas barang yang hilang. Kalau barang hilang biasa aja. Oh, kalau gitu kan barang hilang nggak usah tidur gitu. Orang tuh enggak, nyantai dia. Dia ada harta banyak biasa aja. Ya, dia barangnya hilang dia biasa aja. Ya, nggak sedih hatinya. Ya, wala yahzan alal mafqud minad dunya wa annahu la yuzhilhu talabud dunya wa tamattu biha kama wa khairul lahu inda rabbih. Dan sesungguhnya tidak ya gelisah ya kepadanya ya mencari dunia wa tamattu dan bersenang-senang ya dengan dunia kama wa khairul lahu inda rabbih, sebagaimana keadaannya lebih baik bagaimana di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang-orang zuhud tuh yang benar-benar shadiqah, yang benar-benar orang zuhud itu. Ya, dia harta banyak dia nggak pikirin hartanya hilang dia nggak bakal sedih, biasa aja. Nah, itu zuhud tuh. Makanya orang zuhud tuh mau jor-joranan kayak Habib Salim ya. Habib Salim mau tahun yang keberapa ya, sebelum meninggal 2 tahun yang lalu bawa duit 4 M di koper man, ziarah ke mana Gunung Jati, pengemis dikasih cepet-cepet. Habib Salim nggak tahu duit. Dia ambil aja gepok, kantongin. Kata anak Beb, kebanyakan Beb. Kita yang larang-larang, kita yang tukerin jadinya itu udah 10 ribuan. Cepet man. Jadi nggak tahu duit sih misalnya. Mau banyak gue nggak tahu deh. Orang santrinya alumni kasih berapa? $200. Sekarang santrinya berapa ratus se Indonesia? Hah? Jadi tapi disayang dia 3 hari ya. Jadi kalau emang dia nggak pernah belanja apa? Ngapain yang belanja apaan? Iya kan? Nggak, kalau makan ya udah ada ini. Iya. Iya kan? Pakaian udah semuanya. Baju ada. Gue top sobrok-abrok. Apaan lagi dibutuhin duit dia? Emang dia nggak perlu apa? Itu kalau beli habis ngajar tuh pengemis berderet tuh sampai sana pengemis tuh ngantri. Masih. Pokoknya di Rosid tuh setiap Kamis pagi dia biasa tuh kan habis ngajar. Pada udah ngobrol apa enggak? Iya, Habib Ali pada itu. Habib Ali gitu ya tuh. Ada pernah mengundang Habib Ali. Nah, ikutin tuh kan. Pulang. Pas sampai rumahnya, pengusul banyak banget man. Goceng-goceng sih dikasihnya. Kasih. Besok bawa lagi temen lu yang banyak kata Habib Ali. Ya, Masya Allah tuh orang-orang begitu. Itu zuhud tuh yang begitu nah. Bukan zuhud, minderi di hutan, bukan. Ya. Kalau kita misalnya punya barang karena kebutuhan, misalnya kita perlu mobil yang buat kerja atau buat ya katakanlah ngaji. Iya. Itu sama, ya ambil sebagian seperlunya. Kayak kendaraan kita perlu ya kendaraan. Kita buat motor perlu, ya kan? Biar biaya anak sekolah bayaran ada, udah secukupnya. Mobil udah punya, kendaraan punya, buat sehari-hari ada, udah yakfi. Ya, yang penting kita nggak ngikutin syahwat dunia kita. Aku mau beli nih kayaknya mobil kurang atau nih beli lagi nggak gitu maksudnya. Udah yang ada kita nikmatin. Itu maksudnya manggil seperlu kita kata Nabi. Yang bagus. Iya. Harus baru-baru. Ya, yang penting bisa kita buat ngaji, buat ngajar. Ya, udah cukup. Apaan lagi gitu udah. Jadi kalau buat dia meninggalkan sepenuhnya dunia itu apa? Itu zuhud juga. Kalau zuhud yang tadi kan benar yang tingkatan tinggi kan. Kata semuanya dibagiin. Kata adat salah. Masalah ya. Yang namanya zuhud, yang benar-benar zuhud itu bukan meninggalin semuanya. Ya, tapi diambil sepenuhnya. Itu lebih dicintai oleh Allah katanya. Orang itu harta banyak dibawain sama orang, akhirnya nanti makan minta-minta sama orang. Nungguin kasihan orang. Nah, ya kan?
Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sakit keras, kan diminta panggil Rasulullah datang ke rumahnya. Kata Sa'ad, ya Rasulullah, saya kayaknya sudah nggak ada lagi. Ya umur saya sedikit lagi ya Rasulullah. Harta saya banyak ya Rasulullah. Ya, saya punya anak cuma satu. Ya, sekepengen nih harta saya semuanya saya bagiin kepada fuqara wal masakin. Nabi larang. Ya, kebanyakan ya Sa'ad katanya. Kalau begitu separuh harta saya ya Rasulullah. Kebanyakan kata Nabi. Ya, kalau begitu sepertiga aja dari harta kamu. Gitu ya, kata Nabi, ya sepertiga aja yang kau keluarkan. Aku lebih suka anak istrimu kaya katanya punya harta dibanding ya kamu berikan semua orang, anak istri kamu menjadi minta-minta kata Nabi. Hidupnya susah. Ya, jangan kata Nabi. Ya kalau engkau mau infakkan sepertiganya aja, setengah aja dilarang kata Nabi. Ya itu. Ya kita benar dikirim buat diri kita, anak-anak kita katanya, biar dia nggak minta-minta orang. Itu yang lebih aku demen kata Rasulullah. Iya, kita nggak diremehin orang itu. Ya wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iya kan, ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.